Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah. Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah. Salat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walillahil hamd, segala puji milik Allah. Kita sudah berada di pertengahan Sya'ban. Artinya kurang lebih tengah bulan berikutnya kita masuk pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza intasafu Sya'ban fala tasumuh." Ketika engkau sudah berada di pertengahan Sya'ban, kau jangan berpuasa lagi, kata Rasulullah. Apa yang dimaksud dalam hadis ini? Yang dimaksud adalah kalau sudah di pertengahan Sya'ban baru kita berniat puasa Sya'ban, maka jangan kau lakukan, kata Nabi. Karena puasa Sya'ban yang diperintahkan Nabi adalah lebih dari setengah dari bulan Sya'ban. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamu syahran illa fi Ramadan, wa ma ra'aitu aktsaru minhu siyaman illa fi Sya'ban." Saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa selama satu bulan full, satu bulan penuh, kecuali itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa, kata Aisyah, dengan jumlah hari yang sangat banyak, kecuali itu terjadi pada bulan Sya'ban. Sehingga kalau kita berniat ingin berpuasa hari-hari Sya'ban, kalau sudah masuk pertengahan jangan lagi, kata Rasulullah. Karena dipastikan akan kurang dari setengah dari bulan Sya'ban. Dipastikan akan kurang dari setengah dari bulan Sya'ban. Tapi kalau puasa Senin Kemis di bulan Sya'ban, maka silahkan. Tapi kalau ingin niat berpuasa hari-hari Sya'ban, maka ketentuan dan kelaziman di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa lebih banyak daripada setengah dari bulan Sya'ban, kata Aisyah. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa radha'an. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan malam hari ini sebagaimana yang terjadwal, insyaallah kita akan banyak fokus pada dialog yang mungkin akan kita lakukan di malam hari ini. Hanya jawab dari apa yang mungkin sudah disampaikan. Kalau pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan ucapan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kataballahu lahu asyra hasanat maha anhu asyra sayiat rafa'allahu lahu asyra darajat wa raddallahu lahu bimithli. Ucapan salawat yang kalian sampaikan, kata Rasul, maka itu akan mendapatkan 4 kebaikan. Yang pertama, 10 pahala, 10 kebaikan disiapkan oleh Allah. Yang kedua, 10 dosa itu dihapus oleh Allah. Yang ketiga, diangkat 10 derajat. Yang keempat, Allah akan balas salawat kita kepada Rasul dengan salawat yang langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ucapan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau salawat yang paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah. Zahirnya ucapan salawat yang kita kirimkan kepada Rasul, zahirnya Rasul yang diuntungkan. Kenapa? Rasul terus didoakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena di antara makna salawat adalah penetapan berkah dan rahmat. Zahirnya ketika kita kirim ucapan sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diuntungkan. Dan berapa miliar kaum muslimin senantiasa setiap hari mengucapkan kalimat salawat. Tapi ketahuilah bahwa salawat yang kita kirimkan kepada Rasul itu maslahat dan manfaatnya kembali kepada kita. Mohon maaf dihadirkan ataupun tidak dihadirkan ucapan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi orang yang terbaik. Rasul yang paling mulia, manusia yang paling istimewa, manusia terbaik dalam sejarah hidup manusia. Ada tidak ada salawat yang kita kirimkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah orang yang pertama nanti berada di dalam surga.
Benar memang salawat yang kita kirim kepada Rasulullah itu doa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk terus mengangkat derajat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi salawat itu pun maslahatnya kembali kepada kita. Karena kaidah di dalam ibadah adalah tidaklah satu kebaikan kita datangkan, kita hadirkan, kita lakukan, apapun itu pasti kembali kepada kita. Zahirnya kita infak keluar duit, zahirnya uang kita berkurang. Tapi itulah harta kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kehidupan akhirat. Manakasa sadaqatu min malin, kata Rasulullah. Tidak akan pernah berkurang harta orang yang sedekah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dilipat gandakan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang infak, orang sedekah, kata Allah, maka harta mereka dilipat gandakan, diberkahi oleh Allah sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Kualitas dan kuantitas hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya harta itu keluar, tapi masalahnya kembali kepada kita. Zahirnya ketika kita bantu orang lain itu melelahkan. Tapi usaha kita pada saat kita membantu orang lain ini kembali kepada kita. Man yasarallah yasarallah fid dunya wal akhirah, kata Nabi. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, dia bantu orang lain, Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Ini kaidah patokan yang harus kita pahami. Setiap ibadah yang kita kerjakan, sikap baik yang kita hadirkan, muamalah antar manusia yang baik, itu masalahnya semuanya kembali kepada kita. Sehingga ketika itu dipahami, kata para ulama, orang itu akan mudah berada pada sebuah keikhlasan. Dia melakukan kebaikan apapun, mohon maaf, orang yang dihadirkan kebaikan, dia ucapkan terima kasih ataupun tidak masalah bagi dia. Dia tidak mengincar rasa terima kasih yang dilakukan atau diucapkan oleh orang lain. Karena kebaikan yang dia lakukan itu kembali kepada dia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan. Sama ucapan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau salawat Ibrahimiyah. Zahirnya Rasul diuntungkan. Benar memang itu Rasul diuntungkan dengan doa-doa yang dikirim oleh kaum muslimin. Dan wajar. Karena Rasul adalah orang yang paling berjasa dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi salawat itu pun maslahatnya kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Nah, salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah kita perbincangkan pada pekan yang lalu. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kapan hukumnya wajib? Ulama bersepakat hukumnya wajib hanya di satu keadaan. Kapan? Ketika kita berada di tasyahud akhir. Ketika kita berada di tasyahud akhir. Bacaan di tasyahud akhir itu ada 3 yang diwajibkan. Yang pertama, at-tahiyyatu lillahi wa salatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini pertama. Yang kedua, salawat Ibrahimiyah. Di antaranya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga yang diwajibkan untuk dibaca pada saat kita berada di tasyahud akhir adalah doa di 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnati masihid dajjal. Dalam riwayat yang lain wa fitnati masihid dajjal. Ini wajib untuk dibaca. 3 model bacaan ini wajib. Artinya ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sementara kita belum menyelesaikan salawat, jangan pernah ikut salam dulu. Karena kita belum menyelesaikan kewajiban kita. Imam sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita belum doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, tahu-tahu kita ikut salam, maka ini kesalahan kata para ulama. Kenapa? Dia belum tuntaskan bacaan yang diwajibkan. Mengikuti imam pada tasyahud akhir itu berbeda dengan mengikuti imam pada rukun-rukun yang lain.
Pada rukun yang lain, taruhlah misalnya imam ruku, kita ikut ruku. Pada saat kita ruku, kita belum selesai membaca zikir ruku, imam i'tidal, sami Allah liman hamidah. Selesai tidak selesai bacaan zikir ruku kita, kita ikuti imam. Imam sujud, kita ikut sujud. Pada saat imam bangun dari sujud, selesai tidak selesai bacaan sujud kita, kita ikuti imam. Kapan? Ini rukun sebelum tasyahud akhir. Tapi ketika masuk di tasyahud akhir, maka kelazimannya dia selesaikan 3 bacaan ini. Kenapa? Karena setelah salam, tidak ada lagi rukun yang lain. Sehingga tuntaskan dulu bacaan, walaupun imam sudah salam, selesai tidak selesai, kalau kita belum selesai bacaan, maka kita tuntaskan dulu. Tasyahud akhir itu rukunnya berbeda dibandingkan rukun-rukun yang lain. Tasyahud akhir kita harus tuntaskan bacaan kita, walaupun imam sudah salam. Kenapa? Karena tidak ada lagi rukun setelah salam. Sementara ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, ada rukun-rukun berikutnya. Sehingga berlaku hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbaru fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu fasna'u kama sana'al imam fala tansarif hatta yaltafit. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Kapan? Rukun-rukun salat selain tasyahud akhir. Salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan di satu keadaan, kapan? Di tasyahud akhir. Sementara di tasyahud awal, sebagian ulama memandang itu sunnah, sebagaimana mazhab Syafi'iyah. Artinya ketika kita berada di tasyahud awal, imam sudah bangun dari tasyahud awal, kita belum menuntaskan salawat kita. Apa yang kita lakukan? Ikuti imam. Karena tasyahud awal berbeda dengan tasyahud akhir. Kita ikuti imam. Karena salawat di tasyahud awal itu tidak wajib hukumnya. Sunnah menurut mazhab Syafi'iyah, sebagian imam mazhab lain menyebutkan tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan, sehingga mereka berhenti pada kalimat at-tahiyyatu lillah wa salatu wa thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagian orang berhenti di kalimat ini, kemudian dia Allahu Akbar. Karena salawat tidak dimasukkan di tasyahud awal. Nah, salawat itu hukumnya wajib sekali lagi kapan? Di tasyahud akhir. Sementara sisanya mayoritas ulama menyebutkan sunnah. Perdebatan cukup panjang yang disebutkan oleh para ulama lah ketika kita melaksanakan sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah kita tahu ada 4 kali takbir. Dan di 4 takbir ini surat Al-Fatihah, kemudian salawat kepada Rasul, kemudian membaca doa untuk si mayit dan berdoa dengan doa umum. Nah, apakah orang yang lupa memasukkan kalimat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pelaksanaan salat jenazah, apakah dia harus mengulang salat jenazahnya? Mayoritas ulama menyebutkan selama dia sudah memasukkan Al-Fatihah, dia mendoakan si mayit, kemudian terlupakan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat jenazahnya dihukumi sah. Tapi tidak afdal, tidak lebih utama. Satu keadaan yang disebutkan oleh para ulama, orang itu harus mengulang salat jenazahnya kapan? Ketika dia melaksanakan salat jenazah dengan hanya 3 kali takbir. Salat jenazah itu 4 kali takbir. Dia boleh 5 kali takbir, boleh 6 kali takbir, bahkan 9 kali takbir pun boleh. Nabi SAW beliau pernah melaksanakan salat jenazah untuk Hamzah itu sampai 9 kali takbir. Tapi kalau 3 kali takbir di dalam pelaksanaan salat jenazah itu diulang. Anas ibnu Malik, sahabat Nabi SAW, ketika pernah melaksanakan salat jenazah, pada saat itu ternyata imam pada era generasi zaman tabi'in, ketika itu dia hanya melaksanakan salat jenazah dengan 3 kali takbir. Anas ibnu Malik pada saat itu dia berada di belakang. Pada saat imam dia salam di takbir yang ketiga, apa yang dilakukan Anas ibnu Malik? Dia lanjutkan takbir yang keempat, kemudian baru dia salam. Kemudian dia datang ke depan, kata Anas ibnu Malik, siapapun yang melaksanakan salat jenazah tadi dengan 3 kali takbir, dia harus ulang.
Siapapun yang melaksanakan sholat jenazah dengan 3 kali takbir, sholat jenazahnya harus diulang. Maka diulanglah sholat jenazah pada saat itu. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan sholat jenazah, ketika terjadi kesalahan pada takbir yang semestinya 4 kali dia gunakan 3 kali, tidak bisa lagi kita menambah 1 kali takbir setelah salam. Di dalam pelaksanaan sholat jenazah tidak ada yang namanya sujud sahwi. Mohon maaf, jangankan sujud sahwi, ruku aja nggak ada. Kalau misalnya sholat jenazah, ruku sidin misalnya, tidak ada sholat jenazah yang adanya ruku, tidak ada ruku. Maka ketika 3 kali takbir, kurang 1 kali takbir, apa sebagaimana orang yang melaksanakan salat kurang rakaat, dia tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi? Tidak, dia harus ulang, karena di dalam sholat jenazah tidak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi. Tapi nang rancang itu imam bukan 3 kali takbir, 5 kali takbir nang rancang. 5 kali ini sah, dan itu hukumnya boleh, dan itu pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun imam di zaman kita hari ini yang 5 kali takbir sidin kada ingat aja, bukan karena kesengajaan. Rata-rata kan 4 kali takbir, dan ini yang rajih. Ini yang paling sering dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu-tahu 5 kali takbir misalnya. Ya, mayoritas ini terjadi kenapa? Karena ketidaksengajaan. Pada saat itu makmum tidak perlu untuk subhanallah, subhanallah. Ini bukan tempatnya subhanallah. Ucap-ucap makmum subhanallah, subhanallah. Nah, subhanallah nang ucap tadi. Kenapa ikam subhanallah? Salat jenazah itu boleh 5 kali takbir. Nah, ulama khilaf cukup kuat ketika ucapan salawat atas Rasul pada pelaksanaan salat jenazah. Kalau terlupakan salawat atas Rasul pada pelaksanaan sholat jenazah, apakah sholatnya sah? Sah, kata para ulama. Selama dia hadirkan Al-Fatihah dan dia mendoakan untuk si mayit dengan 4 kali takbir paling tidak, sebagaimana Nabi pun juga mayoritas pada sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, kita masuk pada khilaf yang diperdebatkan oleh para ulama, kalimat Sayyidina. Kalimat Sayyidina atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu diperkenankan pada saat kita mengucapkan kalimat salawat kemudian dimasukkan kalimat Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya? Kalau Sayyidina tersebut dimasukkan di dalam sholat, di tasyahud akhir, dipastikan tidak ada dalil. 9 atau 12 macam model salawat Ibrahimiyah yang pernah diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak satu pun memasukkan kalimat Sayyidina. Sehingga kalau Sayyidina itu dimasukkan di tasyahud akhir di dalam sholat, resiko yang disebutkan Nabi SAW, la tasihu salata fiha min kalamin nasi fa inna salata fiha tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Ketika engkau sholat, kata Nabi, jangan kau masukkan kalimat apapun di dalam sholat, kecuali hanya zikir-zikir sholat yang diperintahkan. Jangan kau masukkan apapun di dalam bacaan sholat, kata Rasulullah. Kalimat Sayyidina yang dimasukkan pada salawat Ibrahimiyah pada tasyahud akhir ini memasukkan satu kalimat, mohon maaf, yang fakta dan datanya tidak disebutkan oleh Nabi SAW ketika Nabi mengajarkan model salawat Ibrahimiyah. Kalau di dalam sholat maka tidak diharapkan. Tinggal bagaimana kalau di luar dari sholat. Di luar dari sholat, khilaf para ulama, sebahagian ulama memperbolehkan. Sebahagian ulama bertahan dengan tidak memasukkan kalimat Sayyidina. Perlu ingin sampaikan alasannya. Kenapa ada sebahagian ulama yang menyebutkan bahwasanya kalimat Sayyidina di luar dari sholat itu diperkenankan, diperbolehkan? Karena Nabi SAW beliau pernah menyebutkan dalam satu hadis, ana sayyidu ibnu Adam wala fakhar. Dalam riwayat yang lain, ana sayyidu ibnu Adam yaumul qiyamah wala fakhar. Aku ini pemimpin dari semua anak-anak Adam, kata Rasul. Dan tidak ada kesombongan dari ucapan ini, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain, aku adalah pemimpin dari seluruh manusia nanti di hari kiamat. Dan tidak ada kesombongan dari ucapan ini, kata Rasul. Rasul menyebutkan, ana sayyid, aku pemimpin. Ana sayyidu ibnu Adam, aku pemimpin dari anak-anak Adam, kata Nabi. Ketika Rasul memastikan dan menyatakan, ana sayyid, aku ini sayyid, maka menurut sebahagian pendapat para ulama, apa salahnya kita mengucapkan kalimat Sayyidina? Sayyid itu pemimpin, pemimpin kami Sayyid.
Apa susahnya dan apa beratnya kita ucapkan Sayyid? Sebagaimana Rasul juga menyatakan, aku ini Sayyid, kata Nabi, aku ini pemimpin. Dari dalil inilah kenapa sebagian orang kemudian ketika masuk pada ucapan salawat, dia masukkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena Rasul menyebutkan, aku ini pemimpin kalian. Sebahagian ulama lain tidak memasukkan kalimat Sayyidina. Kenapa? Bertahan dengan ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Kami tahu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami tahu ya Rasulullah. Tapi bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan ketika itu, sallu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah kalian kepada aku dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam riwayat yang lain salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi. Ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabat cara bagaimana bersalawat kepada Rasul, Rasul tidak memasukkan kalimat Sayyidina. Dalil-dalil inilah yang dibangun pendapat ketika ada orang yang bersalawat, dia tidak perlu memasukkan kalimat Sayyidina sebagaimana pelajaran yang pernah diajarkan Rasul. Sekarang kita beralih pada pendapat orang yang mengucapkan Sayyidina pada salawat tadi. Ucapan Sayyidina di dalam salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dipahami bagi orang yang ingin mengambil pendapat tadi, yang harus dipahami, Sayyidina itu bukan bagian dari salawat. Sayyidina itu hanya ucapan penghormatan kita kepada Rasul. Artinya ketika Sayyidina diyakini itu bagian dari salawat, maka perlu dalil. Faktanya tidak ada dalil. Tapi ketika Sayyidina itu bukan diyakini bagian dari salawat, hanya sekadar penghormatan untuk Rasul, dia terpisah dari kalimat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad, bukan bagian dari salawat, maka silakan untuk mengamalkan amalan tersebut, kata para ulama. Tinggal apakah orang yang mengucapkan kalimat Sayyidina tadi, dia meyakini ini bagian dari salawat atau tidak. Kalau itu bagian dari salawat, tidak ada dalil. Karena salawat itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau salawat Ibrahimiyah. Sementara yang lain itu tambahan, Al-Mustafa, Maulana, Al-Mahbub dan yang lainnya, itu tambahan. Salawat itu hanya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad atau salawat Ibrahimiyah. Sementara yang lain, Sayyidina, Al-Mahbub, Al-Muhtaram dan yang lainnya, itu semua tambahan. Hanya puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama itu tidak diyakini bagian dari salawat, maka silahkan sekedar hanya penghormatan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kalau ada hal yang perlu untuk diperbincangkan dari apa yang disampaikan, atau ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya pada saat kita sholat sunat, terus kemudian kita lagi tasawuf akhir, iqomah dikumandangkan, apakah kita menyelesaikan tasawuf akhir tadi, tasawuf akhir tadi, atau tidak, apakah tidak itu. Yang pertama itu, yang kedua, ketika ajan kan ada kewajiban kita untuk mendengarkan khatib pada saat Jumat. Nah, pada saat selesai ajan itu kan kita berselawat dulu, terus kemudian berdoa. Tapi kadang-kadang kan belum selesai, khatib sudah naik ke mimbar, Ustaz. Nah, apakah kita selesaikan doa dulu, ataukah karena kita langsung dia mendengarkan khatib menyampaikan ceramah. Dengan jadi pelawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Putra, ada pulpen nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan Ustaz, ketika kita sholat dalam keadaan masbuk, terus pada rakaat terakhir kita ikut salam dengan
imam, mengikuti imam. Nah, setelah selesai kita berpikir, ikut berpikir, baru teringat. Nah, ini cara memperbaikinya seperti apa, Ustaz? Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kebetulan sudah dari pasti Majirin yang diketahui atau menambah rakaat. Kebetulan di orang tadi untuk takwil Imam Ahmad Akbar pada saat sampai Allah menghamidah. Lalu mungkin kalau menyimak itu yang harus lakukan ketika lagi yang di black. Terus yang kedua mengenai undangan makan. Kebetulan terkumpul kawan muslim. Nah, itu bakal juga mentraktir yang sudah ada makan ini siapa? Nah, kalau tahu istilahnya Bertambahkah kan ya? Sering aja. faktor bola. Oke, dari mana beda apanya kan tahu gitu. Ini merasa kayak ada pahalangan aja gitu. Tapi sudah habis makannya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah meriga ya karena. Ya, baik. Ini lu jawab dulu mungkin. Apa yang kita lakukan ketika kita berada di rakaat kedua, tentunya sholat sunnah, dan kita sudah berada pada posisi membaca tasyahud dan mungkin masuk sholawat, tahu-tahu iqamat dikumandangkan. Apakah kita lanjutkan sholat kita sampai salam? Wallah, pendapat yang terbaik dia teruskan sholatnya. Sebagaimana keumuman ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan amal kalian di tengah-tengah kalian beribadah. Dalilnya yang diambil pendapat oleh mazhab Syafi'iyah, ketika kita sedang sholat sunnah, iqamat dikumandangkan, kita teruskan sholatnya. Dan ini juga yang diambil oleh Imam Malik dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dikarang oleh Ibnu Rushd, yang menyebutkan bahwasanya pada saat orang tersebut sudah masuk di rakaat yang kedua, kemudian iqamat dikumandangkan, dia teruskan sholatnya. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyebutkan idza uqimatus salata fala salata ilal maktubah, ketika iqamat dikumandangkan tidak ada lagi salat, ini berlaku di rakaat yang pertama. Artinya ketika kita masuk masjid atau kita salat sunnah, kita baru takbir Allah Akbar, iqamat dikumandangkan, maka batalkan salat ini. Kenapa? Karena kita baru di rakaat yang pertama. Tapi kapanpun kita sudah masuk rakaat yang kedua, dengan rukuknya kita di rakaat yang kedua, iqamat dikumandangkan, kita teruskan sholatnya. Apalagi kalau kita sudah berada pada posisi di tasyahud tadi. Kalau kita sudah ruku di rakaat yang kedua, iqamat dikumandangkan, maka berlaku ayat Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan amal ibadah kalian. Tapi kalau belum masuk rakaat yang kedua, kita baru di rakaat yang pertama, iqamat dikumandangkan, maka berlakulah hadis riwayat Imam Bukhari, idza uqimatus shalah fala salata ilal maktubah. Ketika iqamat dikumandangkan, tidak ada lagi salat sunnah, batalkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan pembatalan ini? Kalau kita baru di rakaat yang pertama, wallahu a'lam. Baik, yang kedua, pada saat kita masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, di khutbah Jumat, posisi kita adalah pada saat adzan dikumandangkan, kemudian jelas kita diperintahkan untuk menjawab. Apakah kita jawab dulu, kemudian kita bersalawat, kemudian baca Allahumma rabbah da'wati tammah dan seterusnya, atau kita langsung sholat sunnah tahiyatul masjid? Belum katakan ini khilaf cukup panjang, bahkan sampai masuk pada istilah khilaf yang klasik, khilaf yang hampir tidak ada jalan temunya. Dan ini hanya sikap, pengambilan sikap yang mungkin berbeda. Perlu ingin jelaskan seperti ini. Di hari Jumat, kita tahu mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Sementara menjawab azan itu hukumnya sunnah. Bertemu antara hukum wajib dengan hukum sunnah, kaidah umum menyebutkan kita dahulukan perkara yang wajib. Apa itu? Mendengarkan khutbah Jumat. Maka azan dikumandangkan, dia langsung salat tahiyatul masjid agar dia punya kesempatan untuk langsung bisa menyimak khutbah Jumat. Tidak perlu untuk menjawab. Karena dalilnya adalah mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Dan ini makul, ini masuk akal, diterima logika siapapun. Sekarang ada orang yang berpendapat dia jawab azan dulu.
Dia selesaikan semua. Salawat, Allahumma rabbahdi da'wati tamah dan seterusnya. Walaupun dengan resiko bahwasanya dia tidak sempurna mendengarkan khutbah Jumat. Dia tidak sempurna mendengarkan khutbah Jumat. Kenapa ada orang yang berpegang pada pendapat tadi? Mereka berdalil dengan salah satu sahabat Rasul. Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau sedang berkhutbah di hari Jumat, Ja'a Sulaik al-Ghatafan. Masuklah salah satu sahabat bernama Sulaik al-Ghatafan. Ketika Sulaik al-Ghatafan ini dia akan duduk, dia punya pemikiran sebagaimana pemikiran kita. Mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib, sehingga dia ingin lepaskan tahiyatul masjid. Nabi sedang berkhutbah, dia terlambat. Dia masuk, Nabi sedang khutbah. Dia ingin duduk pada saat itu. Sulaik punya pemikiran sebagaimana pemikiran kita, mendengarkan khutbah wajib. Apalagi ini kelasnya Rasul yang berkhutbah, yang tidak ada satu kalimat pun yang sia-sia yang keluar dari lisan Rasul. Beda dengan model kita, terlalu banyak kalimat, terlalu banyak ini dan yang lainnya. Setiap kalimat yang disampaikan Nabi itu pasti mendatangkan maslahat dan manfaat. Sulaik al-Ghatafan ketika dia masuk masjid, Rasulullah sedang khutbah. Maka dia ingin duduk karena dia berpikir, oh ini mendengarkan khutbah wajib. Sementara tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Dia ingin lepaskan tahiyatul masjid. Tapi apa kata Rasul? Ya Sulaik sholli raka'ataini khafifatain. Rasulullah ketika mendapatkan Sulaik akan duduk, beliau berhenti di khutbah beliau. Kemudian beliau tegur Sulaik, wahai Sulaik, salat 2 rakaat yang ringan. Saudara Sulaik al-Ghatafan 2 rakaat dengan 2 rakaat yang ringan. Dalil ini yang digunakan pendapat, kenapa ada orang yang jawab azan dulu kemudian baru dia sholat tahiyatul masjid. Padahal ketika itu Nabi sedang berkhutbah. Jelas-jelas Nabi sedang berkhutbah. Belum tidak azan, tapi khutbah sedang terjadi. Tapi Sulaik tetap diperintahkan untuk sholat. Kalau kita ingin mengambil pendapat, jawab azan, salawat, kemudian Allahumma rabbahdi da'wati tamah, kalau ingin ambil pendapat ini, salat sunnahnya, tahiyatul masjidnya jangan nang lawas-lawas. Jangan Al-Baqarah sama Al-Imran. Mainnya inna ataina aja. Atau wal asri misalnya. 3 ayat ini saingan aja 2 surat ini. Sama-sama 3 ayat. Ambil surat yang pendek. Kemudian ambil zikir ruku, zikir sujud yang 1 kali 1 kali. Jangan 3 kali 3 kali. Karena Rasul menyebutkan rak'atain khafifatain. 2 rakaat yang ringan. Kalau ingin ambil pendapat ini. Tapi kalau ingin mengambil pendapat untuk langsung sholat, silahkan. Makanya ulun katakan di awal ini khilaf klasik. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada jalan temunya. Dari dulu ulama berdebat dan berbeda pendapat, dan kita berlapang dada dengan perbedaan ini. Kalau ada orang yang ingin sholat, silahkan. Kalau ada orang yang mendengarkan, ya sudah. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa menafikan hadis Rasul ketika Sulaik al-Ghatafan masuk. Dia sholat tahiyatul masjid di tengah-tengah Nabi berkhutbah, dan itu perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini 2 pendapat yang sampai hari ini ya sudah, ini pilihan sikap. Kita tidak katakan ini yang lebih rajih, ini marjuh, tidak. Karena masing-masing punya kekuatan dalil yang cukup berimbang. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah, ada saat kita masbuk kemudian ternyata ikut salam bersama imam. Di tengah-tengah zikir baru teringat kita kurang 1 rakaat atau mungkin kurang berapa rakaat, baru ingat. Apa yang kita lakukan? Kita tambah rakaat yang kurang. Kita tambah rakaat yang kurang. Kurang 1 rakaat tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Dan ulama sepakat di poin ini. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, shalla bina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul 'asy, salatul dhuhr aw salatul 'asr. Fasallama Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain wa fi qaumin Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fahabahu ayyukallima kharaja sar'an Kharbaq ibnu Umar yaqul ya Rasulullah aqasarta salat aw nasid faqala alaihi salatu wassalam lam aksur wa lam ansa fajama'u ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam asaddaqa dzul yadain Kharbaq ibnu Umar fa aw yaquluna na'am summa salla rak'ataini fasajada sajada sahwa rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah menceritakan ketika kami sholat bersama Rasulullah, yang semestinya sholat 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Sholat zuhur atau sholat asar yang semestinya 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Dan ketika itu di dalam sholat tersebut ada Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang senior. Kemudian selesai sholat, Nabi seakan-akan tidak merasa itu sholat dikerjakan 2 rakaat. Rasulullah akan keluar dari masjid. Dikejarlah Rasulullah oleh Kharbaq ibnu Umar. Dia berkata, ya Rasulullah, aqasarta salat aw nasid? Ya Rasulullah, apakah salat yang baru kita kerjakan tadi sengaja engkau qasar 2 rakaat atau engkau lupa ya Rasulullah? Kata Nabi, lam aksur wa lam ansa. Saya tidak lupa dan saya tidak mengqasar. Rasul masih yakin itu 4 rakaat.
Di tengah-tengah perdialog antara Rasul dengan Kharbaq ibnu Umar, datanglah Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain mengelilingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Asadaka Dzul Yadain, apakah benar yang dikatakan Kharbaq ibnu Umar kita hanya 2 rakaat?" Fa'amu ayyaquluna na'am. Mereka menganggukkan kepala, mereka mengatakan benar ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian menambah 2 rakaat yang kurang, kemudian sujud sahwi. Ini dalil. Ketika ada orang yang terlambat atau kurang 1 rakaat, maka dia cukup menambah 1 rakaat yang kurang, kemudian sujud sahwi. Tapi kalau dia ingatnya sudah sampai rumah misalnya, kemudian dia melakukan aktivitas yang lain ini dan yang lainnya, ulama berbeda pendapat. Apakah dia tambah rakaat atau dia ulang sholatnya? Tapi kalau hanya di dalam masjid, kalau tidak terputus dengan aktivitas yang lain yang tidak ada kaitannya dengan ibadah sholat, maka cukup menambah rakaat sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sujud sahwi. Wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah, ketika ada imam mengucapkan Allahu Akbar yang semestinya sami Allah liman hamidah, apa yang harus dia lakukan? Idealnya sujud sahwi. Idealnya sujud sahwi, karena tasmi sami Allah liman hamidah itu hukumnya wajib. Ketika ada orang Allahu Akbar, kemudian dia sami Allah liman hamidah, dia asalnya Allahu Akbar, kemudian dia ingat, oh ini tidak, sami Allah liman hamidah dia ucapkan. Apakah model yang seperti ini sujud sahwi? Jumhur ulama menyebutkan sujud sahwi. Kenapa? Karena tasmi' sami Allah liman hamidah itu wajib. Ketika ada yang mengatakan, oh bukankah ini tidak sengaja? Benar, itu tidak sengaja, karena kalau sengaja sholatnya batal. Orang sami Allah liman hamidah atau dia Allah Akbar, itu batal karena dia merubah. Tapi Allah Akbar sami Allah liman hamidah, maka orang ini sujud sahwi. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban. Kalau ternyata imam tidak mau sujud sahwi, apakah mau sujud sahwi? Tidak sujud sahwi. Kenapa? Kesalahannya terjadi pada seorang imam. Kesalahannya terjadi pada seorang imam. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah, ada orang yang mentraktir makan orang non muslim misalnya, apakah hukumnya boleh? Boleh. Pian bertambah bungkus boleh. Tidak masalah. Selama yang dimakan adalah ya halal. Artinya bukan penyembelihan orang-orang kafir. Tapi dari mana uangnya tidak ada urusan bagi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasa mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Biasa. Dan orang-orang Yahudi mereka kafir, kemudian mayoritas mereka mempunyai muamalah ribawiyah. Kita ditraktir makan, ada orang kafir yang traktir kita. Apakah boleh? Boleh. Kita punya rumah tahu-tahu disewa oleh orang kafir. Apakah boleh? Apakah hasilnya halal? Hasilnya halal. Tidak masalah. Kenapa? Karena ketika itu kita bermuamalah dengan muamalah yang dibenarkan. Kalau kita bicara muamalah, maka yang dicari adalah apakah dilarang atau tidak. Maka selama tidak ada pelarangan, hukumnya diperbolehkan. Karena kalau silin mentraktir, takuni lagi, bebila lagi loh. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.